Aku tak pernah meminta apapun tentangmu harus baik terus. Tidak, Mas. Almeira Hafsah. Aku jatuhkan talak 3 untukmu. Atar, talak 3 itu terlalu banyak, ujar Hafif kepada lelaki yang duduk di sebelahnya. Mau bagaimanapun Aisyah pernah denganmu sampai bertahun-tahun. Bahkan kamu sudah berkorban banyak untuknya, Tar. Pikirkan baik-baik sebelum ambil keputusan. Talak 3 sudah cukup untukku. Aku memang tidak berkeinginan membina pernikahan dengan Atar kok. Sela Aisyah santai. Kalau kamu tidak berkeinginan membina pernikahan dengan Atar, kenapa sampai dinikahi Siri? Kenapa juga kamu sampai melarang Atar untuk mengagalkan pernikahannya bersama Almeira lalu? Aku menyukai Mas Hafif. Sudahlah, Hafif, tidak perlu mengungkit kisah-kisah yang sudah berlalu. Dengan jatuhnya talak 3 tadi, maka Aisyah bukan lagi istriku. Ujar Atar menimpali percakapan 2 orang yang agak sengit. Almeira masih bungkam. Matanya hanya sekali mengarah kepada Hafif maupun Atar secara bergantian. Sesekali pada Aisyah yang sepertinya tidak berkenan dengan keputusan sepihak Atar. Namun ditutupi dengan baik dan terlihat baik-baik saja. Saya tegaskan sekali lagi denganmu, bahwa saya tidak menaruh perasaan apapun denganmu, Aisyah. Kali ini Hafif lebih dulu buka suara. Kesalahan lalu yang sebenarnya sangat fatal dan tak pernah saya duga akan bisa seperti itu. Saya harap setelah lepas dari status istri Atar dan penolakan saya atas perasaanmu, lebih baik kamu hidup dengan jalanmu sendiri. Jangan mengusik kehidupan saya bersama istri. Juga Atar dengan istrinya. Jangan libatkan kami dengan banyak hal yang membuat saya dan Atar jadi pontang-panting tak tentu arah. Sekelas artis sepertimu, saya rasa tidak sulit untuk mencari lelaki yang lebih berkelas ketimbang kami berdua. Mendengar apa yang baru saja dikatakan Hafif, ada kesedihan yang tidak bisa terbendung di dalam dada Almeira. Mendadak semua ingatan dari CCTV itu memenuhi isi kepalanya kembali. Namun dia tidak mendapati sama sekali respon bahwa wajah penyesalan Aisyah terlihat jelas di sana. Sebagai seorang yang sudah berpengaruh besar akan pernikahannya bersama Hafif, yang baru saja dilabuhkan, Almeira juga bisa melihat secara jelas bahwa memang tampak begitu dalam sosok Aisyah mencintai suaminya. Bisa dinilai jelas, Aisyah sudah menaruh rasa cukup lama kepada Hafif. Hanya saja dipendam dengan caranya sendiri. Di pertengahan obrolan yang belum selesai, Aisyah meninggalkan ruangan tanpa pamit. Namun tidak ada upaya penahanan dari Atar maupun Hafif. Kenapa kamu menjebak Aisyah untuk bertemu denganku dan juga Almeira di sini? Hafif bertanya kepada lelaki yang masih berada di ruangan. Lelaki itu menarik nafas panjang, menyadarkan tubuhnya ke kursi dengan tatapan mengarah kepada Hafif. Ya gimana lagi? Aku gak mungkin bertemu dengan kalian berdua saja, tanpa melibatkan perempuan yang sudah berpengaruh besar untuk kehidupan kamu dan Almeira. Bahkan bukan hanya membuat rumah tangga kalian jadi berantakan, tapi hubunganku dengannya jadi ada pengaruh besar. Sulit sekali untuk bisa melibatkan Aisyah langsung di masalah ini. Dia sedang menghindariku. Sosok Aisyah yang sering bolak-balik masuk di dalam infotainment. Kalau aku tidak pintar-pintar mengambil kesempatan, tentu akan membahayakan masa depan dan keluarga kecil yang sedang aku bangun. Kamu menyesal. Atar terdiam beberapa menit sebelum menyahut pertanyaan Hafif barusan. Entahlah, Hafif, sebenarnya ada perasaan sedih yang menyelimuti ulu hatiku. Mengapa Aisyah sampai sekejam ini padaku dan padamu juga? Mau bagaimanapun, dia adalah perempuan yang aku perjuangkan mati-matian sejak lama. Meskipun kedua orang tuanya tidak memberikan restu pada kami. Lalu mengapa kamu berani mengambil keputusan untuk menikahi Rania? Sedangkan Aisyah masih menjadi istri sah bagimu, Tar. Kenapa tidak kamu selesaikan dulu hubunganmu dengan Aisyah? Memangnya salah ya, kalau aku pun ingin memiliki kehidupan yang lebih layak? Aku tidak bisa menunggu Aisyah minta diceraikan, yang entah kapan dia mintakan itu padaku. Sedangkan setelah kehidupanku berubah total karena aku memilih membatalkan pernikahan dengan Almeira, aku butuh seseorang untuk membangkitkan semangat hidupku lagi. Dan Aisyah tidak bisa memberikan itu. Yang ia tuntut hanya harta semata.
Sedangkan dia tahu aku sedang jatuh miskin karena permintaannya untuk aku tidak menikahi istrimu saat ini. Aku mencintai Rania dengan baik. Ibadah yang sudah ada di depan mata. Kenapa tidak disegerakan? Iya, Tar, aku mengerti. Pernikahan memang wajib disegerakan kalau sudah bertemu dengan pasangan yang menurut kamu paling terbaik. Tapi kan pernikahan kamu dengan Rania hanya keputusan sepihak, yang melibatkan keluarga dari Rania saja. Sedangkan keluargamu, mereka baru saja kehilangan orang terdekat, yang menjadi orang tua bagimu, menjadi anak yang jauh lebih sempurna daripada anak yang lain. Aku serba salah, Viv. Kalaupun aku meminta restu kepada mereka, sedangkan hubungan aku belum diterima baik oleh keluarga, aku pasti akan menerima penolakan. Sedangkan aku menginginkan Rania sebagai pasangan hidup. Dengan keadaanku seperti ini, keluarganya pun tidak mempermasalahkan sama sekali. Perempuan yang aku nikahi tidak jauh berbeda dengan istrimu. Memang dia bukan seorang dokter seperti Almeira. Dia hanya perempuan yang punya kelebihan tersendiri. Tapi kamu tidak akan mengerti dengan penjelasanku seperti apa. Dia berperan baik dalam hidupku, dalam waktu yang singkat, sama seperti Almeira untukmu, yang berperan singkat dengan hidupmu dalam waktu singkat juga kan. Jadi kita impas. Hafif tertawa pelan mendengar ucapan Atar. Matanya melirik ke arah perempuan yang sejak tadi memang tidak ada buka suara, meskipun masih ada sosok Aisyah yang berada di ruangan. Betul tidak, Al? Sosok Hafif ini sudah membuat kamu menemukan cinta yang sebenarnya kan? Perempuan itu mengangkat kepalanya, menatap wajah lelaki yang berada di dekat Hafif. Iya, Mas. Memang sih, gara-gara aku akhirnya kalian bisa merasakan bagaimana singkatnya perasaan itu berperan kepada kalian berdua. Asal kamu tahu aja, Tar, mengingat betapa paniknya keluarga Almira saat itu. Aku sebagai penanggung jawab dari wedding organizer kalian, kamu justru menghilang. Orang tua Almeira harus banyak menanggung banyak hal, Tar. Aku tidak memaksa kalian berdua untuk memaafkanku. Apapun dosa yang sudah aku lakukan, aku akan bertanggung jawab dunia dan akhirat. Hafif menepuk pundak Atar beberapa kali. Aku bukan tidak memaafkanmu. Aku hanya ingin kamu punya pandangan yang lebih baik sebagai seorang anak, juga lelaki yang bertanggung jawab. Sebenarnya bukan hanya kamu saja yang bersalah. Aku di sini juga bersalah. Aku sudah mengecewakan Almeira. Jadi tidak ada salahnya untuk kita meminta maaf secara langsung kepada perempuan ini. Aku baik-baik saja kok, Mas. Aku juga tidak tahu bagaimana dengan kisah kalian berdua di masa-masa sebelum kamu mengenalku. Begitu juga Mas Atar. Qadarullahnya kita bisa saling kenal satu sama lain, karena beberapa kejadian yang berat. Semoga Allah jaga hubungan kalian agar baik terus sebagai seorang sahabat, saud Almeira setelah mendengar perkataan sang suami. Dokter Almeira. Ruko ini dijual. Pelang yang berada di depan galeri itu bisa terbaca jelas oleh kedua bola mata Almeira, ketika mobilnya baru saja berhenti di depan. Ia benar-benar kaget ketika mendapati tulisan kapital itu berada di galeri sang suami. Loh, Mas, kenapa galeri ini dijual? Tanya Almeira langsung, ketika mendapati sosok Hafif yang baru saja keluar dari mobil. Ternyata mereka datang bersamaan. Sengaja perempuan itu mampir ke galeri, sebelum berangkat ke rumah sakit. Hafif tertawa pelan mendengar pertanyaan sang istri. Gak apa-apa, Al, kita jual saja ya galeri ini. Terus ke depannya gimana? Kan usaha Mas juga sudah bagus. Masa mau ditinggalkan begitu saja? Usaha Mas tetap jalan. Tenang saja, Al. Mas pasti bisa menafkahimu kok. Bukan begitu, Mas. Jangan salah paham dulu. Saud Almeira dibarengi tawa kecil. Maksud aku, usaha ini kan udah Mas rintis cukup lama. Sayang kalau ditutup. Dengan alasan yang gak bisa aku ketahui pasti. Kok gak bisa kamu ketahui pasti? Sudah bisa ditebak, Al. Kenapa Mas jual galeri ini? Nanti Mas cari tempat yang baru, yang lebih tenang dan nyaman. Gak sulit untuk cari klien, kalau tempatnya jadi berbeda, Mas. Mas percaya bahwa rezeki tidak akan pernah tertukar.
Alasan Mas untuk pindah dari galeri ini sudah matang, sudah tepat. Juga Umi minta untuk tidak menjadikan galeri ini sebagai tempat tinggal kita berdua. Kenapa? Tanyanya ingin tahu. Banyak hal-hal aneh yang gak kita ketahui secara kasat mata. Lalu nanti kita akan tinggal di mana, Mas? Kita kontrak rumah dulu ya, Al. Mas juga masih survei beberapa tempat untuk galeri. Almera mengedarkan pandangan ke sekeliling, sampai ia menatap kembali pada pohon besar, di mana ingatannya masih tidak pernah lepas. Ada sosok yang memperhatikan dari kejauhan ke arah galeri, dan sekarang pohon besar itu tidak mencekam seperti beberapa waktu lalu. Entah itu hanya firasat atau celah untuk Almera lebih peka akan kejadian di kamar galeri, atau hanya penghuninya saja yang ingin memperlihatkan adanya kehidupan di sana. Entahlah, Almera benar-benar tidak tahu. Pagi ini Mas gak bisa antar kamu ke rumah sakit. Mas harus mengurus beberapa barang pindahan. It's okay. Oh iya, Mas diminta berkunjung ke rumah orang tuaku. Soalnya udah lama banget kan sejak aku tinggal di sana lagi. Mas gak pernah datang ke rumah. Ada yang mau disampaikan juga. Katanya penting banget. Jadi Mas harus dan wajib datang. Mengenai apa, Al? Aduh, Mas jadi merasa bersalah dengan Papa dan Umi. Intinya nanti malam Mas harus ke rumah. Insya Allah, Al, Mas usahakan ke rumah. Saud Hafif menyetujui permintaan sang istri. Dokter Almera. Assalamualaikum, Mi. Pa, sapa Hafif kepada pasangan suami istri yang baru saja keluar dari rumah. Tampilannya tampak begitu rapi. Zenia kaget mendapati sosok menantu lelakinya datang ke rumah. Di saat ia baru saja akan pergi. Loh, Viv, kok nggak bilang ke Umi dulu kalau mau datang ke rumah? Ini Umi dan Papa diminta Almera untuk menghadiri acara kantornya yang katanya lagi anniversary. Umi pikir kamu sudah ada di sana. Almera di mana, Mi? Ada di dalam, Viv. Sedang siap-siap juga. Kalau kamu sampaikan mau ke rumah, kita juga nggak pergi ke acara kantornya Almera. Saud Erkam pada sang menantu. Bukan masalah, Pak. Malam ini Hafif menginap di sini kok. Ia jadi kebingungan. Ya sudah, Viv, kamu berangkat bareng istri saja. Biar Papa dan Umi berangkat lebih dulu. Sepertinya Almera bakal lama itu di kamar. Dia juga baru selesai mandi. Anehnya Papa dan Umi diburu-burui untuk berangkat lebih cepat. Katanya acara akan dimulai setelah Isya. Ya sudah, Pak, nanti Hafif dan Almera susul. Hafif menunggui mobil milik mertuanya sampai benar-benar menghilang dari halaman rumah. Setelahnya, ia pun segera masuk ke dalam untuk menemui istrinya yang tadi pagi meminta datang ke rumah untuk menemui orang tuanya. Namun setelah tiba di rumah, ia justru mendapati orang tua sang istri diminta Almera untuk menghadiri acara anniversary rumah sakit yang menjadi tempatnya bekerja. Hafif pun mempercepatkan langkahnya menaiki anak tangga untuk menemui sang istri. Dengan rasa penasaran, setelah berada di depan pintu kamar Almera, ia segera mengetuk pintu beberapa kali, sampai terdengar sautan dari dalam dan suara itu lembut sekali, membuat Hafif langsung tersenyum lebar di depan kamar. Hai Mas Hafif sayang, sapa Almera kepada sang suami, ketika kenop pintu kamar terbuka lebar. Lelaki itu meneguk saliva ketika mendapati sosok perempuan yang baru saja keluar dengan tampilan menawan. Bahkan jauh dari praduga Hafif yang ia pikir Almera akan mengenakan pakaian khas seorang dokter untuk menghadiri acara anniversary rumah sakit. Lelaki itu tidak bisa buka suara, saking tidak tahu lagi harus menyampaikan kalimat apa yang tepat untuk menampilkan sang istri. Aku sudah tunggu Mas Hafif dari tadi, katanya sedikit merayu sang suami, dengan mengulurkan tangan pada Hafif. Mau masuk atau di sini aja? Lelaki itu berdaham, mengalihkan tatapannya dari tubuh sang istri, sampai Almera bisa melihat betapa panik juga kikuknya sosok lelaki itu, yang semulanya datang dengan niatan untuk menemui kedua orang tuanya, sesuai yang ia katakan pagi tadi. Kenapa? Mas mau menolakku malam ini? Bukan, Al, Mas tidak berniat menolak sama sekali. Tapi katanya Papa dan Umi mau bertemu dengan Mas. Ya, sudah bertemu di depan tadi kan? Lelaki itu berdaham,
Maksudnya ketemu untuk jelasin kenapa Mas gak datang ke rumah beberapa waktu belakangan ini. Almira menarik tubuh sang suami, sehingga masuk ke dalam kamar dan ia segera menutup pintu. Bisa kamu lakukan besok pagi ketika Papa dan Umi sudah pulang ke rumah. Saat ini cukup aku dan kamu saja. Tubuh Hafif tersudutkan dengan dinding di ruangan kamar. Ruangan yang benar-benar harum sampai Hafif merasa pusing sendiri. Bahkan dia tidak mengira bahwa sebenarnya Almira sudah mempersiapkan semua ini jauh hari. Perempuan itu mematikan lampu utama dan hanya menyisakan beberapa lilin-lilin yang masih menyala. Itu cukup menerangi ruangan kamar milik sang istri saat ini. Wangi banget, Al, ucap Hafif mulai pusing. Ya, aku sengaja membiarkan ruangan ini harum, agar Mas betah di sini denganku. Bukan ruangannya, tapi tubuhmu. Ia meraih dagu sang istri, menarik pelan tubuh sang istri ke dalam pelukan. Biar Mas tertarik denganku. Hafif terkekeh mendengarnya. Kamu yakin untuk malam ini? Almira tidak menyahut ucapan sang suami. Ia justru membuka kancing baju Hafif yang masih melekat pada tubuhnya. Ia tidak terima dengan apa yang Aisyah lakukan pada Hafif beberapa waktu lalu. Mengapa ia tidak bisa melakukan hal serupa? Al, panggil Hafif sekali lagi. Beneran bersedia malam ini? Ia mengangguk. Hafif menahan jemari Almira yang masih sibuk dengan kancing-kancing kemeja miliknya. Kita sholat dulu ya, ajaknya pada sang istri. Sesuatu hal yang baik harus kita mulai dengan baik. Agar nanti Allah memberikan keturunan yang solih dan solihah untuk kita berdua. Juga tadi pintu depan belum Mas tutup. Mas tutup dulu ya. Oke. Bibir Almira mengerucut beberapa senti. Oke deh.